Salam, salam damai sejahtera kepada semua sahabat Bakti Channel yang diberkati Tuhan. Bersama saya Pendeta Resta Karo-Karo kembali menemani semua sahabat Bakti Channel dalam belajar sekolah sahabat di pelajaran yang ketiga, dengan judul pembahasan kita memahami sifat manusia. Timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat memahami sifat manusia? Kita dapat memahami sifat manusia dari latar belakang manusia itu sendiri. Untuk itu kita akan uraikan menjadi 3 bahagian penting. Yang pertama adalah bagaimana sifat manusia sebelum berdosa. Lalu yang kedua, bagaimana sifat manusia sesudah berdosa. Dan yang ketiga, keadaan manusia yang mati. Pengkhotbah 12 ayat yang ke-7. Mari kita lihat. Bahagian yang pertama, bagaimana sifat manusia sebelum berdosa. Tentunya harus kita ketahui asal mula manusia itu, dan dari mana manusia itu dibentuk, dan siapakah yang membentuk atau menciptakannya. Kejadian 1 ayat 24-27 menjawab pertanyaan itu, yaitu manusia adalah makhluk hidup, dan manusia itu diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Kalau kita baca di ayat 27, maka Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa manusia yang diciptakan Tuhan adalah sempurna. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Terlebih pencipta itu, yaitu Allah, adalah Allah yang sempurna. Allah yang memiliki kasih, di mana tahta kerajaannya berdasarkan kasih, dan karakternya juga adalah kasih, dan Allah itu adalah kasih. Maka tidak heran bahwa manusia yang diciptakan Allah adalah juga memiliki kasih. Namun juga perlu kita ketahui bahwa manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu dibentuk dari debu tanah. Itu terdapat dalam Kejadian 2 ayat 7. Tetapi debu tanah itu tidak menjadi makhluk hidup bila tidak ada nafas hidup yang dihembuskan oleh Allah. Jadi tanah atau debu tanah yang dibentuk menjadi manusia, dihembuskan napas hidup, barulah disebut dengan makhluk hidup. Makhluk hidup adalah jiwa tidak dapat terpisah dari tubuh. Bila makhluk hidup itu hanya ada tubuh, maka tidak disebut makhluk hidup. Jadi makhluk hidup harus ada nafas dan juga tubuh. Itulah yang disebut dengan makhluk hidup. Inilah merupakan salah satu sifat manusia sebelum berdosa. Manusia diciptakan adalah mempunyai hidup yang sempurna, hidup yang kekal sebelum jatuh ke dalam dosa. Nah, seorang penulis terkenal bernama Ellen G. White menuliskan dalam satu bukunya, di buku Kebahagiaan Sejati pasal 2, mengatakan demikian, bahwa manusia yang diciptakan Allah sebelum jatuh dalam dosa memiliki kuasa pikir yang mulia, dan pikiran-pikirannya bersih, dan maksud-maksudnya adalah suci, sungguh sangat sempurna. Tidak ada hal-hal yang tidak mulia, tidak ada hal-hal yang tidak bersih, dan tidak ada hal-hal yang suci. Semuanya sangat sempurna. Jadi boleh kita simpulkan dalam poin pertama bahwa sifat manusia sebelum berdosa adalah sempurna, karena Allah yang penciptanya juga adalah sempurna. Sekarang mari kita lihat di poin yang kedua. Apakah kita dapat memahami sifat manusia? Kita dapat memahami sifat manusia melalui sifat manusia sesudah berdosa. Bagaimanakah sifat manusia sesudah berdosa? Yaitu ada kematian, ya. Karena dosa, manusia harus mati. Dan ini menjadi suatu sifat dalam kehidupan manusia turun-temurun hingga zaman sekarang ini. Manusia cenderung melakukan dosa dan hidup di dalam dosa, dan ujungnya adalah kematian yang disebut dengan maut. Kejadian 2 ayat 16 dan 17 sebenarnya Allah sudah mengamarkan bagaimana bahaya kematian. Bagaimana Tuhan sudah menyebutkan, semua buah pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tetapi buah pohon pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan. Pada saat kamu memakannya, kamu pasti mati. Artinya Tuhan sudah memberikan suatu amaran penting, tegas,
kepada manusia pertama. Tetapi disayangkan, manusia pertama lebih tertarik kepada tawaran setan daripada kepada firman yang disampaikan oleh penciptanya. Itu sebabnya Yohanes 18 ayat 4 dan 20 mengatakan bahwa orang yang berbuat dosa harus mati, ya. Orang yang berbuat dosa harus mati. Kalau kita berbicara tentang kematian, maka kita harus juga mengetahui bagaimana mereka yang mati, ya. Jadi dikatakan bahwa manusia dan binatang sama-sama mati dan kembali kepada debu. Mengapa kembali kepada debu? Karena firman Tuhan mengatakan pada hari ke-6 Allah menjadikan manusia dan binatang itu dari debu. Namun manusia memiliki keistimewaan dari semua ciptaan Tuhan yang ada di Taman Eden, termasuk binatang. Maka Matius 10 ayat 28 mengatakan kita harus takut kepada Tuhan. Mengapa kita harus takut kepada Tuhan? Karena Tuhan dapat membinasakan jiwa. Manusia dapat membinasakan tubuh, tetapi Tuhan dapat membinasakan jiwa. Itu sebabnya kita harus takut kepada Tuhan. Bukan hanya takut, tapi juga harus percaya, sebagaimana yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 40. Mengapa kita harus percaya pada Tuhan? Karena pada Tuhan Yesus ada hidup yang kekal, yang dimiliki oleh Adam dan Hawa sebelum jatuh ke dalam dosa. Bila kita datang kepada Yesus, bila kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidup yang kekal itu akan diberikan kembali bagi kita saat kedatangannya yang kali kedua. Dan Yesus dapat membangkitkan orang mati di akhir zaman. Itu sebabnya sebagai manusia yang berdosa, kita harus datang kepada Yesus. Sebagaimana Allah telah janjikan dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Ada janji pengharapan, Injil telah dikumandangkan dalam kitab Perjanjian Lama. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus kita sudah membahas tentang kematian. Bahwa kematian adalah merupakan sifat manusia sesudah berdosa. Di Taman Eden, sebelum manusia berdosa, sifat manusianya adalah memiliki hidup dan tidak ada kematian. Sekarang kita akan membahas, karena kita sudah membahas tentang kematian, kita harus mengetahui tentang keadaan manusia yang mati. Sebagaimana dikatakan dalam Pengkhotbah 12 ayat 7. Di sana ada 2 poin yang kita lihat. Yang pertama, debu kembali kepada tanah, atau dengan kata lain, tubuh kembali kepada tanah. Mengapa kita samakan debu dengan tubuh? Karena tubuh manusia berasal dari debu tanah. Jadi debu kembali kepada tanah bila manusia itu sudah meninggal. Maka rohnya kembali kepada Tuhan. Pelajaran kedua kita sudah singgung sedikit sehubungan dengan Pengkhotbah 12 ayat 7. Roh dalam arti dalam kalimat ini adalah nafas yang dihembuskan Allah yang tersurat dalam kitab Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus, maka perlu kita ketahui dalam arti roh di sini bukanlah roh yang mungkin seperti yang kita pikirkan dan bayangkan. Dia mengetahui tentang yang baik dan jahat atau ada dalam keadaan sadar. Tetapi arti roh di sini adalah roh wujud yang tidak sadar di hadapan Tuhan. Apakah yang disebut dengan roh wujud yang tidak sadar di hadapan Tuhan? Mari kita lihat. Orang yang meninggal disebutkan dalam Mazmur 104 ayat 29. Bila Allah memanggil roh manusia, mati binasa dan kembali kepada debu. Kemudian di dalam kitab Mazmur 115 ayat 17 mengatakan, bukan orang mati akan memuji-muji. Ini yang disebut dengan tadi roh yang tidak sadar di hadapan Tuhan. Orang mati tidak bisa lagi memuji Tuhan. Tidak ada lagi pertobatan, tidak berdoa lagi, tidak bernyanyi lagi, tidak membaca Alkitab lagi. Jadi orang yang meninggal tidak dapat lagi memuji Tuhan. Kemudian Mazmur 146 ayat 4 mengatakan, bukan hanya memuji tapi maksud-maksudnya. Artinya
mental berhenti karena kematian. Lalu Pengkhotbah 9:5-10 mengatakan tidak tahu apa-apa. Inilah keadaan orang mati. Ya, inilah keadaan orang mati. Jadi berbeda dengan apa yang sering mungkin kita lihat. Sebagai orang Kristen sering mengatakan pada saat memberikan kata penghiburan bahwa orang yang kita kasihi ini, yang telah meninggal ini, dia sudah tiba di sorga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa. Dia sudah di pangkuan Bapa Semawi. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, bila kalimat-kalimat ini selalu kita sampaikan, inilah merupakan satu strategi setan agar kita mempercayai tentang ketidakadilan Tuhan. Mengapa kita katakan demikian? Karena Allah kita adalah Allah yang adil. Allah yang adil yang mengatakan bahwa manusia akan dihakimi menurut perbuatannya. Bila orang jahat mati masuk surga, orang yang rajin ke gereja masuk surga, maka boleh kita katakan tidak adil. Jadi setiap orang meninggal tidak langsung masuk ke surga. Tetapi Mazmur 104:29 mengatakan, dia kembali kepada debu. Pengkhotbah 12:7 mengatakan, dia kembali kepada debu. Karena juga dalam hal yang lain, Yesus mengatakan dalam Yohanes 11:12 dan 13, ini sehubungan dengan kematian Lazarus. Kematian itu sama dengan tidur. Orang yang tidur tidak mengetahui apa yang terjadi baik dalam rumahnya ataupun di luar rumahnya. Jadi saudaraku dalam nama Tuhan Yesus, kita sebagai orang Kristen harus mengetahui tentang mereka yang meninggal. Orang yang meninggal tidak ada lagi meminta baju oleh karena kedinginan. Orang yang meninggal tidak datang lagi ke rumah oleh karena kelaparan, dan tidak datang meminta air minum oleh karena kehausan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang Kristen harus memahami tentang keadaan manusia yang mati. Ingat, dia tidak langsung ke sorga, dia kembali kepada debu. Lazarus pada saat mati, dia tetap ada dalam kuburan sampai Yesus memanggilnya keluar. Sama halnya setiap orang yang mati akan dipanggil oleh Yesus kembali saat kedatangannya yang kali kedua. Tentunya adalah orang yang mati di dalam Yesus Kristus akan bangkit dalam kebangkitan pertama. Tetapi mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan bangkit dalam kebangkitan yang kedua. Artinya untuk dihukum. Saudaraku, mungkin ada beberapa tradisi di dalam keluarga, apakah mungkin di budaya kita, sehubungan dengan orang yang meninggal. Kadangkala ada orang-orang Kristen pada saat menguburkan kekasihnya atau orang yang mereka kasihi, dikumpulkan bersama leluhurnya, dibuat di suatu pemakaman. Apakah mungkin pemakaman keluarga ataukah mungkin pemakaman umum? Artinya satu keluarga berada di satu tempat. Bukan berarti mereka itu ada komunikasi di sana supaya ada temannya, supaya tidak kesepian. Tetapi kita harus mengingat bahwa tidak ada komunikasi di antara mereka yang mati. Mereka akan tetap tidak sadar sampai hari yang mulia itu, yakni kedatangan Yesus yang kali kedua. Walaupun ada beberapa contoh dalam Alkitab, seperti Yakub mati di Mesir tapi dibawa ke tanah Kanaan. Saudaraku, dalam hal ini kita harus memahami bahwa walaupun mereka mungkin dikumpulkan bersama leluhurnya, tetapi tidak ada komunikasi bagi mereka. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, demikian pelajaran sekolah sahabat kita. Di pelajaran yang ketiga ini kita dapat memahami sifat manusia sebelum berdosa, sesudah berdosa, dan bagaimana keadaan manusia itu yang sudah mati. Apakah dia langsung masuk ke surga? Pelajaran kita melalui ayat dari Alkitab sudah mencatat mereka kembali kepada tanah. Apabila video ini menjadi berkat bagi kita, jangan lupa ikuti kami di Bakti Channel, dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi, dan bagikan kepada semua sahabat kita agar channel ini semakin kuat. Demikian pelajaran sekolah sahabat yang dapat saya sampaikan. Saya Pendeta Resta Karo-Karo, pamit undur diri, dan akhir kata saya sampaikan, Tuhan Yesus memberkati.